Halo kawan-kawan semua, kembali lagi bersama saya di channel Investor Logis. Kali ini kita akan membahas saham dari sektor consumer goods. Banyak kawan-kawan juga yang merequest untuk supaya kita bahas saham ini. Oke, untuk itu sebelum saya mulai videonya, kawan-kawan yang belum subscribe silahkan subscribe dulu ya channel saya. Thank you. Nah, sekarang saya akan membahas saham INDF. Kode sahamnya INDF, nama perusahaannya Indofood Sukses Makmur Tbk. Mungkin dari kalian sudah banyak yang tahu tentang perusahaan ini karena memang produknya sangat terkenal ya di kita kalangan publik gitu dan tersebar di mana-mana. Sebelum itu kita bahas dulu sedikit tentang profil perusahaan ini. Nah, PT Indofood Sukses Makmur Tbk yang didirikan dengan nama PT Panganjaya Inti Kusuma di tahun 1990 memiliki berbagai kegiatan usaha yang telah beroperasi sejak awal tahun 1980-an. PT Indofood Sukses Makmur Tbk atau INDF bergerak dalam bidang makanan olahan, bumbu, minuman, kemasan, minyak goreng, pabrik gandum, dan pabrik pembuatan karung tepung. Nah, itu untuk profil singkatnya. Jadi, gini kawan-kawan, intinya INDF ini adalah induk dari produk-produk yang sering kita lihat, contohnya Indomie gitu kan, Bogasari. Nah, taunya dari mana? Lihat aja dari ini, subsidiary companies, anak perusahaannya kan. Nah, kita lihat di sini ada PT Indomarko Adiprima, Ocean 21 PT Ltd, Paksari PT Inti Abadi, Kemasindo, PT Bina Makna. Nah, ini Mandarin. Nah, PT Bogasari Central Flour Mills, dia memproduksi tepung kan, tepung Bogasari, kalian pasti tahu lah. Nah, jadi dia anak perusahaan si INDF ini, Indofood ini induknya. Nah, kemudian ada ini banyak lagi. Nah, ini ada PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk, produksi mie, bumbu penyedap, produk makanan kuliner, biskuit, nutrisi, dan makanan khusus. Menguasai sahamnya 80% gitu. Nah, jadi kalau kalian buka saham ICBP, itu kan yang membuat Indominya langsung kan. Nah, ICBP ini 80% sahamnya dimiliki INDF. Jadi, INDF ini adalah induknya, anak perusahaannya lah si ICBP ini. Gitu. Nah, kemudian PT Arga Giri Perkasa, Indofood Agri. Nah, Salim Infomas Pertama, kalian juga bisa lihat kode sahamnya SIMP gitu kan. Nah, SIMP ini membuat minyak goreng merek apa ya, lupa saya nama mereknya. Nah, INDF ini induk dari perusahaan yang membuat Indomie, ICBP kan, minyak, SIMP gitu kan, dan berbagai produk lainnya. Ya, kalau kalian mau lihat produk Indofood atau INDF ini tinggal pergi ke Indomaret atau Alfamart aja lah, pasti ada banyak itu kayak saus, ciki gitu kan. Nah, sekarang kita lihat dulu produk-produknya kalau kalian mau lihat. Nah, ini saya masuk ke website Indofood langsung. Jadi kalau kita melihat misalnya brand dari noodles gitu kan. Nah, inilah yang paling sering kita makan nih. Aku suka ini nih, Indomie goreng. Nah, ini mereka salah satu produknya gitu. Super mie, sari mie, mie instan sakura, pop mie, mie ayam, mie telur cap 3 ayam gitu kan. Nah, kemudian ada dari sisi beverage. Nah, Ichi Ocha, mie air minum club. Kemudian Koko Bir. Nah, ini produk mereka juga. Flour, tepung, ada tepung segitiga biru. Wah, ini pasti ada nih. Kunci biru, lencana merah, Taj Mahal. Saya sering lihat ini. Segitiga biru. Kasta. La Fonte, pasti kalian pernah lihat juga. Nah, ini lagi. Sun. Ibu, Promina ya. Bubur atau susu bayi. Nah, ini produk untuk bayi. Nah, ini minyak Bimoli. Nah, minyak Bimoli ini kan yang produksi langsung itu SIMP.
Salim Infomas pertama tadi sebagai anak perusahaan INDF gitu. Jadi ini INDF ini sama kayak apa kita bilang ya, sama kayak Astra lah gitu misalnya kan. Astra itu kan anak perusahaannya ada lagi misalnya UNTR, kemudian Astra Auto Park kan. Nah jadi bukan Astranya langsung yang memproduksi barang-barang itu, tapi anak perusahaannya. Nah tetapi si Astra ini punya saham di UNTR, di Astra Auto Park. Jadi secara nggak langsung ya penghasilan dari anak-anak perusahaannya ini disedot juga sama si induknya berapa persen gitu kan, sesuai dengan kepemilikan sahamnya gitu kan kawan. Nah jadi Indofood ini induknya, tetapi Indofood ini induknya kan ada lagi induk paling pucuknya. Induk paling pucuknya itu ya ini yang punya sahamnya, First Pacific Investment Management Ltd, menguasai 50,07%. Nah siapa di balik First Pacific ini? Dia yang punya Indofood, ICBP dan segala macam-macamnya itu kan. Dan siapa yang punya? Ya tentu saja Pak Antoni Salim. Nah tapi First Pacific ini nggak ada di Indonesia. Dia perusahaan investasi yang kalau saya nggak salah di bursa Singapura, kalau saya nggak salah Singapura. Nah presiden direkturnya Pak Antoni Salim. Jadi tokoh kuncinya di sini adalah Pak Antoni Salim lah intinya. Ya Indofood kita tahu lah Pak Antoni Salim lah intinya. Nah jadi itulah latar belakang backgroundnya yang harus kalian pahami dulu. Nah INDF ini sudah IPO sejak tahun 1994, jadi udah perusahaan yang kuat lah kalau kita bilang secara ketahanannya kan, karena sudah IPO sebelum 98 gitu. Berarti dia udah lewati proses ekonomi tahun 98 gitu kan. Nah secara fundamental bisnis perusahaan ini kuat. Kenapa saya katakan kuat? Karena anak-anak perusahaannya memproduksi barang yang memang apa ya, dibeli masyarakat gitu. Semua masyarakat belinya hampir setiap hari juga gitu kan. Kemudian kita lihat dari sisi dividennya. Nah dari sisi dividen INDF ini kita lihat rutin bagi dividen 1 tahun sekali dalam setahun gitu kan. 2009, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3. Mereka nggak pernah absen sekalipun membagikan dividen. Kita lihat dulu berapa payout ratio-nya tahun lalu. Nah, payout ratio dividen dari INDF adalah 23%, yield-nya 4,5%. Jadi secara dividen saham INDF ini hampir sama kayak sektor-sektor perbankan gitu. Dari sisi dividen nggak terlalu wow. Ya standar lah 4-5%, 4-6% gitu. Jadi memang kalau untuk dividen mereka bagi rutin bagus, tapi nggak terlalu besar gitu. Itu aja. Nah, tetapi itu menunjukkan secara fundamental mereka kuat gitu, bisa rutin bagi dividen gitu kan. Oke, kemudian kita jadwal bagi dividennya biasanya mereka bagi bulan Juli atau Agustus gitu kan kawan. Bulan Juli atau Agustus. Udah, profile dividen. Kemudian kita lihat finansialnya, keuangannya. Kita pindah dulu yang tahunan. Nah, kita mundur. Ini kan tahun 2024, artinya kita pakai 6 tahun ke belakang aja, dari 2018 sampai 2023. Nah kalau kita lihat dari sisi total pendapatan INDF ini bagus ya, jadi terus bertumbuh dia dalam 6 tahun terakhir. 2018 pendapatannya 73,3 triliun, naik 76,5, naik 81, naik 99, naik 110, naik 111. Jadi secara pendapatan dalam 6 tahun terakhir dia naik terus gitu kan. Nah kita lihat kemudian laba usahanya 9,1, 9,8, 12,8, 16, 19, 15,6. Nah bisa kita katakan labanya naik terus labanya. Nah yang perlu kita lihat di sini laba bersih tahun berjalannya ini 4, 5, 8, 11, 9, 11. Nah jadi tahun 2022 dia agak sedikit turun gitu ya. Saya kurang tahu kenapa, yang jelas labanya turun, tetapi ini masih cukup stabil dan naik menurut saya, stabil dan naik gitu. Nah kita lihat di sini coba laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk 4,1, 4,9, 67, 68. Nah jadi secara laba mereka laba terus dalam 6 tahun terakhir dan cenderung meningkat juga gitu. Hanya terjadi penurunan di tahun 2022 ya.
terjadi penurunan. Tapi tahun 2023 dia laba 8,1 triliun. Nah, sekarang coba kita lihat kuartal satunya. Kuartal satunya dia laba 2,4 T. Kuartal 1 berarti kalau kita kalikan 4 kuartal, 2,4 kali 4, maka prediksi di tahun 2024 laba INDF akan mencapai 9,6 triliun. Ya, bagus ya, naik gitu labanya 9,6 triliun. Nah, ROE nya coba kita lihat di sini. ROE dari INDF ini 10%, lumayan lah, tapi menurut saya seharusnya bisa lebih besar lagi gitu. Harga terendahnya dalam 1 tahun terakhir 5.875 dan harga tertinggi 7.550 gitu. Nah, ini 1 tahun terakhirnya turun terus di area 1 tahun terakhir. Nah, jadi kalau kita lihat chartnya dalam 5 tahun terakhir ini, sebetulnya INDF ini dia nggak pala terlalu turun tajam kecuali tahun 2020, dan nggak pala naik terlalu tinggi kalau mau naik gitu. Jadi stabil aja. Tetapi memang kalau kita mau beli INDF, saran saya diambil di titik-titik bawah seperti, nah ini seperti di harga 5.500 sampai 6.000 lah, rentang maksimalnya 6.000 gitu. Nah, itu lebih enak menurut saya gitu, 5.500 sampai 6.000 itu. Tapi kita coba hitung harga wajarnya ya. Sekarang kita masuk ke finansial. Dari pendapatan tadi sudah bagus ya, dari segi laba juga udah bagus, mereka bertumbuh dan ada potensi untuk laba yang bagus 9,6 triliun tahun 2024 gitu kan. Nah, kita masuk ke coba kita hitung dari sisi neracanya. Nah, kita lihat, kita ambil yang tahun terakhir ya, 2023. Kas dan setara kas dari INDF ada 28,5 triliun, bagus, meningkat terus. Kemudian piutang usaha 7,9, piutang lain-lain, investasi jangka pendek, persediaan others. Oke. Jadi jadi total aset lancar dari INDF adalah 63,1 triliun. Aset tidak lancarnya 123 ya. Wih, goodwill-nya besar banget nih. Saya kurang suka sih goodwill ini, tapi gimana ya? Ya ini kalau perusahaan consumer goods, karena dia apa ya, kuat di brand, jadi kadangkala brand itu dinilai memang terlalu mahal gitu. Itu aja sih. Total liabilitas 1 triliun, total ekuitas 100,4 triliun. Saham beredar berapa nih? Saham beredar 8,78. Berarti kita bagikan aja 100, berapa tadi ekuitas? 100,4 ya. Ekuitasnya kita lihat 104 triliun 100 triliun 400 dibagi saham beredar 9M, kita buat 9M. Maka harga wajar dari INDF adalah 11.155, 11.100 lah kita tulis. Nah, ini harga wajar dari INDF berdasarkan neraca tahun 2023 kan. Coba kita kalikan 2, kita bagikan 3. Nah, maka harga wajar, harga aman dan nyaman untuk masuk di INDF itu 7.400 maksimalnya. Sementara harga saham INDF hari ini adalah 6.200. Jadi kesimpulan yang bisa kita buat secara valuasi, enak masuk saham INDF ini sekarang, karena pasti PBV-nya di bawah 1 ini. Mana kita lihat PBV-nya? Current price to book value 0,88 kan. Kemudian P ratio 8 kali, masih di bawah 9 kali, nggak apa-apa, aman. Jadi kesimpulan saya untuk menganalisis saham INDF ini secara apa ya, secara singkat gitu. Karena kalau kita mau menganalisa suatu saham dengan betul-betul mendapat kesimpulan yang komprehensif, itu kita harus baca laporan keuangan dan laporan tahunannya gitu. Ini kan kita bacanya berdasarkan data dari Stockbit dan sedikit-sedikit kita searching gitu kan. Tapi itu berguna juga gitu sebagai screening awal gitu. Nah,
kesimpulan saya, secara fundamental bisnis INDF ini bagus dan kuat. Kenapa? Karena anak-anak perusahaannya itu menjual produk-produk yang tersebar luas di seluruh masyarakat, atau bahkan juga ada yang ke internasional seperti Indomie gitu kan. Nah, dan kuat lah gitu pertahanannya karena brandnya memang kuat gitu. Karena persaingan bisnisnya itu gak ada lagi, udah dimonopoli sama si INDF ini menurut saya. Coba kalian mau beli apa, Indomie, gak ada lagi, mereka semua juga yang merajai pasar Indomie gitu kan di Indonesia. Tepung, saya rasa ya untuk tepung premium ya mereka juga yang merajai kan, saus, minuman, ciki, mereka semua gitu. Jadi secara fundamental bisnis kuat. Secara dividennya normal lah 4-5% gitu kan. Jadi ini memang bukan tipe saham yang kalau kita beli itu mau dividen besar gitu, enggak. Mereka yang normal aja gitu. Nah, secara valuasi murah, secara kekuatan bisnis oke. Jadi saya kalau misalnya ada uang mungkin saya mau masuk ke INDF gitu. Tetapi satu hal yang menjadi catatan saya itu peluang untuk dia gimana ya kita bilangnya, multi bagger, atau peluang untuk dia kita untung besar untuk dari capital gain itu menurut saya agak berat gitu, karena dia nggak punya sejarah dalam 5 tahun terakhir ini ke harga 12.000 atau 13 ribuan gitu. Dia mentok di paling atas itu di 8 ribuan, berapa ini, 8 ribuan mungkin di 1 tahun terakhir kan. Jadi seandainya saya beli di harga hari ini pun 6.200, ya kalau naik ke harga tertinggi lagi 8.000, memang untung cukup lumayan besar, tapi nggak bisa kayak untung 100% gitu. Nah, menurut saya intinya INDF ini masih punya peluang, tetapi mereka harus memiliki atau mengeluarkan produk-produk dari inovasi terbaru gitu, atau melebarkan cengkeraman bisnisnya, ekspansi entah ke negara lain atau gimana gitu kan, membuka pasar baru gitu. Jadi dari situ akan timbul prospek gitu, prospek kedepannya apa. Nah, tapi secara fundamental INDF bagus gitu. Untuk kawan-kawan yang udah masuk, ya menurut saya udah bagus gitu, tahan aja gitu. Tapi kalau masuk di harga di atas harga hari ini, ya mungkin bisa averaging down kalau ada dana lagi gitu. Tapi kalau nggak ada ya udah tunggu aja gitu. Karena memang fundamental bisnisnya bagus, ini perusahaan yang bagus gitu. Oke kawan-kawan, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk saham INDF ini. Apabila kalian ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Semoga bisa bermanfaat dan terima kasih. Thank you, sampai jumpa kembali. Halo kawan-kawan semua, khusus untuk kamu yang masih pemula dan dari nol sekali, saya sudah menyiapkan ebook untuk belajar langkah-langkah investasi saham dari nol lewat ebook ini. Ebook ini akan membantu dan menuntun kamu sampai kamu sah layak disebut menjadi investor saham. Untuk kamu yang sudah paham dasar-dasar investasi saham, saya menyiapkan ebook ini khusus untuk mendalami metode investasi saham yang saya gunakan, yakni Dividend Value Investor. Untuk kamu yang ingin tahu caranya, saya menjual ebook ini khusus untuk kamu ya. Nah, khusus untuk kamu yang ingin langsung belajar lengkap langkah-langkah investasi saham dari mulai nol sampai ke ilmu terakhirnya, kamu bisa langsung memiliki 3 ebook ini. Semua pengetahuan yang saya ketahui sudah saya tuangkan di sini. Kalau kamu butuh dan tertarik, silakan chat WA nomor di samping ini ya. Terima kasih. Nah, untuk kamu yang berminat belajar kelas online private ataupun offline, silakan hubungi nomor di bawah ini ya.